dipersembahkan oleh Pentingnya punya ilmu dalam Islam itu seperti apa sih kok? Masya Allah, ilmu tuh penting banget. Bahkan kalau kita tujuannya pengen bahagia, ya kan harus punya tahu ilmunya. Karena kalau misalnya nggak punya ilmunya, gimana nanti caranya? Bahkan kalau nggak punya ilmu atas sesuatu apapun itu ya stres. Nggak tahu gimana caranya nerbangin pesawat, suruh nerbangin pesawat, stres. Ya, pasnya Teh Imat datang. Silakan sini, Teh Imat. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. Imat gabung. Mangga, calik. Sok, kalebet. Kenapa ada yang mau ditanyain, diobrolin? Imat mau bertanya ya. Heeh. Imat pernah ngaji di pengajian di masjid sama ibu-ibu. Udah gitu kan Imat dijulitin nih Oh, sama gitu. ibu-ibu. Terus gimana kok Imat harus bertanggapan gimana nih sama Baik, ibu-ibu? Teringat nih, ada ayat yang pengen kau baca, tapi kau sambil nyapa dulu ya, nanti kita jawab. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita ngaji lagi di sahur kita kali ini dengan Asmaul Husna di Metro TV ya. Kita akan ngebahas Asmaul Husna ya Allah yang kali ini Al-Mutakabbir ya, yang maha memiliki keagungan ya. Dan itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Selain Allah, nggak ada yang punya hak atas untuk itu semua. Kau pengen baca ini. Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 11, 12, 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين صدق الله العظيم. Tahu nggak tentang apa ini? Ini tentang ada makhluk Allah yang 70.000 tahun beribadah kepada Allah. Lalu ketika dapat satu perintah diciptakan satu makhluk baru, lalu dia diperintahkan untuk sujud kepada makhluk tersebut. Dan ini perintah dari penciptanya. Tapi dia berkata, aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Jadi iblis itu dulunya adalah hamba Allah yang ahli ibadah. Ya. Tapi akhirnya dia terhinakan, terjatuh sampai dilaknat oleh Allah karena satu hal. Bukan karena kurang ilmunya, bukan karena kurang ibadahnya, tapi karena satu, kesombongan. Ya. Karena tadi kalau nyambung sama pertanyaan Teh Imat ya, ngaji terus digituin ya, maka insya Allah ya kalau orang itu benar-benar dia nggak ada kesombongan, maka nggak akan berani dia istilahnya ngerendahin orang lain, ngeremehin orang lain. Apalagi kalau dia ingat bahwa ya dia cuman hamba, ada kebaikan pada dirinya juga itu titipan dari Allah. Ya, kalau Teh Imat pengen jawab itu bisa dijawab. Oh so alim kamu ngaji, so iya jawab. Saya ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda orang pengen jadi alim. Berhasil nggak alim? Nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong mah ya udah kita mah hamba nggak bisa apa-apa. Ya. Dan justru kalau kau bisa ketemu dengan orangnya, ini orang yang harus dibahas ya. Karena na'udzubillah. Kenapa istilahnya orang pengen ngaji dijulitin? Apa izin ya? Misalkan pernah kejadian kayak begini. Orang ngaji, dia tahu dia salah, dia tahu dia banyak dosa, dan dia tahu dia harus perbaikin diri. Dan dia tahu tempatnya itu adanya di masjid. Tapi masalahnya kan nggak semua orang langsung punya gamis syar'i. Dia udah pakai pakaian dia yang paling sopan. Celana panjang, kemeja, itu udah yang paling tertutup. Bahkan maksain bawa kerudung itu juga ternyata nggak punya, dia ambil dari taplak meja. Ya. Begitu nyampe diliatin dari atas sampai bawah oleh yang syar'i, ngaji. Gitu. Terus diremehin, dihina. Yang kayak gitu, ngaji. Apa, salah tempat woy. Emang mau dihina lah pokoknya. Lalu orang itu akhirnya sedih, lari akhirnya malah pergi ke tempat mohon maaf minum minuman keras, tumpah minumannya,
Didatengin sama manajernya, dikira mau dimarahin, tapi malah dibilang, ini tempat orang harus bahagia, nggak boleh sedih. Kamu karena lagi sedih, saya traktir minumannya jadi 2 kali lipat. Dia bingung, dia heran. Ini kan tempat maksiat. Kok di tempat maksiat orang malah lebih nerima aku dan lebih baik kepada aku daripada di tempat yang katanya tempat orang baik, di masjid. Yang mereka lagi menyembah Tuhan yang maha baik. Ya. Maka ini naudzubillah. Kalau suatu saat orang itu akhirnya jadi benci, nggak ke orangnya tapi ke Islamnya. Terus akhirnya berbuat maksiat gara-gara benci sama Allah sama Islamnya. Maka itu yang julitin itu akan nanggung dosanya orang yang tadi dibikin sakit hati sama dia, naudzubillah. Makanya hati-hati kita juga jaga tindakan. Kalau kita yang sudah ngaji, ngelihat yang belum ngaji mesti bisa mikir bahwa ya Allah, kalau engkau mau bisa dia yang taat, aku yang ngaco ya Allah. Aku akhirnya bisa ngaji juga engkau yang tolong ya Allah. Yang lain mungkin harus kerja sampai gak ada waktu ngaji. Aku punya waktu luang bisa ngaji. Ngajinya lewat handphone, lewat online, lewat internet juga. Alhamdulillah aku punya kuota, punya handphonenya. Ada yang bisa dapat nasihat juga dari teman yang baik. Alhamdulillah ya Allah engkau berikan hamba teman-temannya bukan yang ngajak ngaco, ngajak maksiat. Ya. Itu enak baru kalau kayak begitu. Karena aslinya apa? Apa yang mau bisa kita sombongin? Ngerasa diri lebih cantik. Emang bikin muka sendiri? Allah yang ngasih kamu muka kayak gitu. Iya. Ngerasa diri lebih kaya, emang duitnya dari mana? Allah, kamu lahir gak bawa duit, Allah yang kira kasih rezeki. Tapi saya kaya gara-gara saya punya kemampuan ini dan itu. Apa? Karena jago main bola, tendanganmu kenceng, larinya kenceng. Allah ambil itu kaki juga kita gak bisa apa-apa. Punya jabatan begini dan begitu, enggak. Selama ini kamu dijilat orang bukan kamunya, tapi jabatannya. Kamu diganti juga akhirnya orang ngejilat orang lain, pengganti kamu bukan kamu. Dan gak akan ada orang berkuasa ratusan tahun, itu gak ada. Jadi, ini Masya Allah ya. Pernah nggak kalian disombongin sama orang? Bukan Yopan sih kok, teman Yopan. Kenapa Ada teman nih, Yopan? Teman Yopan, dia cerita ke Yopan bahwasannya dia matanya minus pakai kacamata. Terus mungkin nggak dengar dipanggil sama teman yang lainnya. Terus besoknya itu dia Bully. dibilang gini, Dilabrak. sombong, ya dilabrak. Terus dia bilang gini, sombong banget, dipanggil nggak nyaut. Itu gimana sih kok tanggapannya? Ya ini dia ya, yang manggilnya kita harus mikir kalau bisa sebisa mungkin terus berhusnuzon ya. Kita nggak tahu, bisa jadi dia nggak dengar, bisa jadi dia pakai headset dan yang lain-lain. Dan buat yang dihinanya bersikapnya ini juga ada bahasannya lagi. Tapi kayaknya kita harus jeda dulu ya. Break sejenak, pemirsa juga siap-siap sahur ya. Kita akan kembali sesaat lagi di Asmaul Husna Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.